Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku mau bikin bolu susu mini rasa stroberi keju. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Hai guys, welcome back to Ratri Oktaviani YouTube channel. Langsung aja kita mulai. Di sini aku sudah siapkan sebuah wadah, lalu masukkan 2 butir telur berukuran sedang, ini suhu ruang. Kemudian tambahkan dengan 150 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan. Tambahkan juga dengan 1 sendok teh emulsifier, aku pakai SP, teman-teman boleh pakai TBM atau Ovalet. Silahkan pilih salah satu. Kemudian di sini aku juga menambahkan setengah sendok teh vanila cair atau boleh diganti dengan vanili bubuk 1/4 sendok teh ya. Kemudian semua bahan ini akan kita mix menggunakan mixer dengan kecepatan yang bertahap dari yang terendah ke yang paling tinggi sampai nanti adonannya mengembang, kental dan juga berjejak. Nah, setelah adonannya mengembang dan juga kental kaku seperti ini, selanjutnya kita matikan dulu mixernya dan kita akan masukkan bahan cair yang terdiri dari 150 ml susu cair. Aku mendapatkannya dari 1 saset susu kental manis yang dilarutkan dengan air, totalnya 150 ml ya teman-teman. Kemudian ini akan kita mix lagi dengan kecepatan yang bertahap dari yang terendah ke yang paling tinggi sampai nanti adonannya menjadi kental, mengembang dan juga berjejak. Untuk waktunya disesuaikan dengan mixer masing-masing, kurang lebih sekitar 5-8 menit ya teman-teman. Nah, kebetulan kalau di mixer aku 5 menit di mix dengan kecepatan yang paling tinggi, hasilnya sudah mengembang seperti ini. Hasilnya kental dan juga berjejak. Kemudian matikan dulu mixernya, disisihkan sebentar. Kita akan masukkan bahan kering yang terdiri dari 15 sendok makan atau setara dengan 150 gram tepung terigu segitiga biru atau protein sedang. Tambahkan susu bubuk 30 gram atau 1 saset ya teman-teman. Kemudian kedua bahan ini akan kita ayak sampai nanti butirannya jadi lebih halus dan tidak ada yang bergumpal. Nah, di sini aku juga menambahkan pasta stroberi. Untuk takarannya kurang lebih sekitar 1 sendok makan atau disesuaikan dengan tingkat warna yang teman-teman pengen. Kita mix lagi menggunakan mixer, tapi sebelumnya diaduk dulu supaya tepungnya tidak bertebangan. Kita mix sebentar saja ya teman-teman, hanya sampai tercampur kurang lebih sekitar setengah menit sampai 1 menit maksimal dengan menggunakan kecepatan yang paling rendah. Pada tahap ini teman-teman nggak boleh kelamaan atau over mix ya teman-teman, supaya nanti adonannya tidak turun dan hasilnya bantat kalau kelamaan. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata, tapi warnanya masih terlalu pucat menurutku, jadi aku tambahkan pewarna warna merah rose. Kemudian aku aduk lagi dengan menggunakan spatula sampai semua bahan tercampur rata dan pastikan tidak ada bahan cair yang masih mengendap di bagian bawah supaya nanti adonannya bisa mengembang dengan sempurna. Dan supaya adonannya tidak turun, teman-teman mengaduk menggunakan teknik aduk balik seperti ini ya. Tandanya sudah tercampur rata apabila di bentangan seperti ini adonannya tidak terputus. Selanjutnya kita siapkan cetakannya. Aku pakai cetakan talam yang ukurannya besar dan diolesi dengan margarin tipis-tipis seperti ini. Sekarang kita akan masukkan adonannya ke dalam cetakan, tapi sebelumnya di sini sudah aku siapkan timbangan. Kita akan timbang satu persatu ya teman-teman supaya nanti hasilnya bisa sama besarnya. Jangan lupa kita nolkan timbangannya supaya nanti bisa lebih akurat. Dengan bantuan 2 sendok kita masukkan adonannya sebanyak 1,5 sendok makan atau seberat 15 gram. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita hentakkan beberapa kali supaya nanti adonannya bisa lebih rata dan juga gelembung yang terperangkap bisa keluar. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman hasilnya. Semuanya kita masukkan 15 gram. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau ribet nimbangin satu-satu, bisa dikira-kira aja, kira-kira 3/4 tinggi dari cetakan ya. Kalau terlalu sedikit nanti adonannya kecil banget, tapi kalau terlalu penuh nanti adonannya bisa meluap gitu loh, jadi bentuknya kurang cantik. Nah, ini cetakannya sudah berisi adonan semua dan sekarang kita akan kukus. Sebelumnya sudah aku siapkan kelakat yang airnya sudah mendidih dan beruap
banyak. Kalau teman-teman mau beli kelakat yang sama, silahkan cek link di description box, nanti aku taruh linknya di situ ya. Kita masukkan cetakan yang sudah berisi adonan, disusun rapi seperti ini, lalu kita tutup dan kita akan kukus kurang lebih sekitar 15-20 menit atau sampai kuahnya matang menggunakan api sedang cenderung kecil aja. Dan untuk tutup panci yang datar dilapisi dengan kain bersih supaya uap airnya tidak menetes ya teman-teman. Dan setelah 20 menit dikukus, ini hasilnya sudah mengembang dengan sempurna. Hasilnya Masya Allah cantik banget. Ini dia hasilnya teman-teman. Jadi sudah selesai tahap pertama. Kita akan langsung keluarkan dari cetakan ya, supaya nanti bisa langsung dipakai untuk pengukusan yang berikutnya. Cara mengeluarkannya gampang banget, tinggal dipejat-pejat aja bagian pinggirnya, kemudian dicungkil sedikit, udah langsung keluar. Gampang banget ya, soalnya kan tadi sudah kita olesi dengan margarin, jadi insya Allah tidak lengket. Alhamdulillah hasilnya mengembang dengan sempurna, bagian bawahnya juga mulus dan tidak ada yang lengket sama sekali ya teman-teman. Dan sebelum kita lakukan proses pengukusan pada adonan yang berikutnya, jadi cetakannya kita lap dulu menggunakan tisu dan diolesi lagi dengan margarin tipis-tipis supaya adonan yang berikutnya nanti tidak lengket ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Oke, setelah semua selesai dikukus dan hasilnya sudah sedikit hangat, tidak panas ya teman-teman, kita akan memberikan topping di bagian atasnya. Di sini sudah aku siapkan buttercream dan juga keju parut. Lihat deh teman-teman, ini gemoy banget bentuknya dan lembut banget, mengembang sempurna, nggak ada keras-keras sama sekali ya, karena dia benar-benar lembut banget. Caranya gampang banget, kita tinggal oleskan saja buttercream secukupnya merata di bagian atas seperti yang ada di video. Kalau untuk buttercreamnya di sini boleh bikin sendiri, aku sudah pernah share resepnya dan juga bisa beli langsung di TBK ya teman-teman. Nah kemudian kalau sudah merata, tinggal kita masukkan aja ke dalam parutan keju. Hasilnya Masya Allah cantik banget ya teman-teman. Kalau misalnya dirasa kurang rapi, teman-teman bisa bantu rapikan dengan jari ya, tapi pastikan tangannya sudah bersih ketika kita proses pengolesan ini, jadi supaya lebih higienis ya teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir atau menemukan channel YouTube aku Ratri Oktaviani, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku nantinya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi setelah diberikan topping keju parut, kita bisa berikan atau bisa tambahkan selai stroberi supaya hasilnya jadi makin cantik seperti ini. Atau teman-teman bisa ganti dengan topping yang lainnya sesuai selera teman-teman aja ya. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya teman-teman. Dari satu adonan ini aku mendapatkan hasil yang super banyak banget, kurang lebih sekitar 39 pieces. Super duper banyak banget ya teman-teman hasilnya. Tampilannya cantik, warnanya menggoda banget, dan ini aromanya enak banget deh. Kalau dilihat dari dekat seperti ini penampakannya, jadi gemoy banget, lembut, lentur, tidak keras sama sekali karena mengembang dengan sempurna. Dan ketika dibelah juga terasa banget kelembutannya teman-teman. Lihat deh teman-teman, bagian dalamnya benar-benar halus banget ya, seratnya cantik banget pokoknya. Resep ini recommended banget untuk teman-teman coba di rumah, bisa untuk ide jualan, isian snack box, atau untuk sajian acara penting seperti arisan, perkumpulan keluarga, atau yang lainnya, atau untuk sajian bersama keluarga juga cocok banget. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videonya sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.